Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin dengan nomor pokok mahasiswa 2017-051070. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai hubungan aritmatika dengan logika dan komplement. Jadi ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, atau operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada bilangan. Selanjutnya, pemanfaatan operasi aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Urutan langkah-langkah dalam membuat program yang digunakan untuk menghitung rata-rata maupun total laba dari suatu perusahaan antara lain: 1. Menentukan jenis variabel yang digunakan. 2. Menentukan input data yang akan diproses. 3. Menentukan ekspresi matematika yang dapat dikaitkan dengan masalah yang dihadapi. 4. Mengubah ekspresi matematika menjadi kode yang dapat dipahami oleh Pascal. 5. Merangkai semua kode menjadi satu kesatuan program. Selain untuk menghitung rata-rata total laba, operator aritmatika juga dapat digunakan untuk menghitung besaran diskon dari suatu barang yang dijual, dan lain-lain. Fungsi aritmatika untuk melakukan operasi perhitungan dasar matematis seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Gunakan operator matematika seperti ini, seperti gambar ini. Jadi simbol plus, operator penjumlahan n sama dengan n plus 1, minus n min 1, bintang n sama dengan n bintang 1, bagi ini pembagian n sama dengan n bagi 1, modulus n sama dengan n modulus 1, kemudian operator penyambung string. Jadi di sini ada n sama dengan string saya ditambah string tidur. Hasilnya saya tidur. Kemudian di sini ada operator aritmatika plus penambahan, contohnya 3 tambah 3. Kemudian minus pengurangan negatif, contohnya 3 kurang 1 atau negatif 1. Kemudian bintang ini asterik atau bintang perkalian, digunakan untuk perkalian, contohnya 3 bintang 3 seperti ini. Kemudian garis miring ini digunakan untuk pembagian, contohnya seperti ini 3 bagi 3. Kemudian ini presentase atau modulus, contohnya seperti ini 20%. Kemudian di sini ada tanda caret atau sisipan eksponen pangkat. Jadi contohnya seperti ini, contoh 3 pangkat 2 ini. Serangan tambah penjumlahan, contohnya A2 kali 2 tambah B kali 2. Kemudian pengurangan A kali 2 kurang B2 atau B kali 2. Kemudian perkalian, contohnya A2 kali B2, pembagian A2 bagi B2, kemudian tambah kurang kali bagi, penggabungan, contohnya A2 kurang B2 tambah C3. Kemudian pengertian operator logika yang selanjutnya. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu true dan false. 3 operasi logika ada operasi not, and, dan juga or. Not disebut negation, and conjunction, or disjunction. Kemudian jenis-jenis gerbang logika beserta simbolnya. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan juga gerbang NOT. Kemudian tabel yang berisikan kombinasi variabel input atau masukan yang menghasilkan output atau keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Kemudian ada gerbang AND atau disebut juga AND gate. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan atau inputan untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau inputan bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0. Jika salah satu dari masukan atau inputan bernilai logika 0, simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Kemudian simbol gerbangnya seperti ini untuk gerbang AND. Jadi lambangnya seperti ini. Kemudian ini untuk gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan atau inputan untuk menghasilkan hasil satu keluaran. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari inputannya bernilai logika 1, dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus. Contohnya seperti ini, Z sama dengan S, X plus Y. Dan untuk simbolnya seperti ini. Di sini lekukan dan di sini seperti ini lekukan juga.
untuk menandakan bahwa ini adalah OR. Kemudian gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah inputan untuk menghasilkan hanya satu keluaran atau satu output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan dengan masukan inputnya. Berarti jika ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus seperti ini di atas variabel inputnya. Kemudian seperti ini lambangnya, segitiga. Dan to complement. Notasi one complement memang berhasil mempresentasikan suatu nilai minus. Namun bukan berarti sempurna tanpa celah. Kelemahan fatal dari notasi one complement ialah bila menggunakan metode ini maka akan didapati dua buah nilai 0, yakni 0 negatif dan 0 positif. Oleh karena itu, dikembangkan metode baru yang mengatasi kelemahan tersebut, yakni namanya adalah two complement. Secara garis besar, hampir sama dengan one complement, namun terdapat langkah tambahan yakni dengan menambahkan satu bit pada LSB di significant bit. Berikut ini ialah contohnya. Pertama, mengubah dari desimal menjadi biner dengan nilai yang sama contohnya. Di sini ada 20, jadi 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 biner. Selanjutnya membalik nilai tiap-tiap bit, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Contohnya seperti ini. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 bit dibalik menjadi 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 bit. Kemudian langkah terakhir ialah dengan menambahkan 1 bit pada LSB. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 bit ditambah 1 bit menjadi 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 bit. Kemudian dengan demikian nilai min 20 dengan menggunakan notasi to complement ialah 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 bit. Dalam sistem komputer, untuk membedakan suatu nilai itu positif atau negatif, digunakan flag register yakni SF, signet flag. Bila SF-nya bernilai 1, maka nilai yang ditunjukkan ialah nilai negatif. Sebaliknya, maka nilainya adalah positif. Dan terdapat trik yang lebih mudah dalam menggunakan notasi to complement. Selain dengan cara yang telah disebutkan, ada satu cara yang lebih mudah dalam mempresentasikan nilai minus dengan to complement. Kembali ke contoh nilai min 20 seperti ini. Pertama, ubah dulu nilai desimalnya 20 ke nilai biner. Ini 000, 10, 100, 2. Kemudian amati dari LSB-nya, least significant bit, bit paling kecil di kanan. Dari LSB cari bit pertama yang bernilai 1, bila tidak ditemukan geser ke bit sebelah kirinya. Dari 000, 10, 1002, bit 1 yang pertama ada pada bit yang ketiga dari LSB. Dan tulis saja 3 pertama bit tersebut 100 pada bagian notasi to complement. Setelah ditemukan bit bernilai 1 yang pertama, selanjutnya semua bit yang ada di sisi kiri dibalik nilainya, sehingga bit keempat sampai dengan ke-8 diubah menjadi 000102 menjadi 11012. Gabungan keduanya bit 1 sampai 3 dengan bit 4 sampai 8 menjadi 111011002. Kemudian pada dasarnya cara ini lebih sederhana. Tulis saja nilai dari LSB hingga ditemukan bit bernilai 1 pertama. Selanjutnya bit di sisi kirinya dibalik nilainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.